Halo sahabat semua, sebelum kita mulai video hari ini, saya ingin bertanya dulu. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Pagi-pagi sekali bangun tidur, perut selalu terasa kembung dan begah. Rasanya ingin buang air besar, tapi selalu tidak bisa keluar. Setelah susah payah pergi ke toilet, harus jongkok setengah hari. Bahkan sampai keringat bercucuran, baru bisa keluar sedikit. Rasanya sama sekali tidak tuntas. Rasa tidak tuntas saat buang air besar itu seperti ada batu besar yang menekan di hati, membuat kita seharian merasa tidak nyaman dan tidak bersemangat. Banyak sahabat, begitu mengalami sembelit, pikiran pertamanya mungkin adalah, aduh, harus minum obat pencahar, atau lari ke apotek membeli berbagai macam obat, berharap bisa cepat membersihkan perut. Memang, metode-metode ini mungkin bisa membuat Anda merasa lega dalam waktu singkat dan suasana hati menjadi lebih baik. Tapi, kita semua tahu di dalam hati, ini hanyalah solusi sementara yang mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Ketergantungan jangka panjang pada bahan kimia atau produk stimulan ini tidak hanya dapat membuat usus menjadi semakin malas, bahkan dapat merusak selaput lendir usus, membuat tubuh Anda semakin lemah, dan fungsi usus semakin buruk. Ini sama sekali bukan solusi yang tuntas. Dalam jangka panjang, mau tidak mau, kita akan khawatir akan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan usus kita, bahkan kesehatan seluruh tubuh. Lalu, pernahkah Anda duduk tenang dan berpikir, adakah sebuah kemungkinan, sebuah metode yang tidak mengandalkan obat-obatan atau suplemen ini, melainkan dimulai dari dalam tubuh kita, dari akar masalahnya, membuat usus kita bergerak sendiri, lancar mengeluarkan kotoran, dan juga bisa menjaga kesehatan usus dalam jangka panjang? Di video hari ini, kami akan berbagi dengan Anda sebuah metode ajaib pelancar bab ala pemalas. Metode ini tidak menghabiskan sepeser pun uang Anda, tidak perlu membeli probiotik atau suplemen usus yang mahal, apalagi menelan berbagai macam pil. Anda hanya perlu setiap pagi setelah bangun tidur, berbaring dengan nyaman di tempat tidur atau duduk di kursi, menggunakan telapak tangan Anda untuk memijat dengan lembut sebuah area khusus di perut Anda. Hanya dengan satu gerakan sederhana ini, jika Anda bisa konsisten melakukannya, Anda mungkin akan sangat terkejut menemukan bahwa masalah sembelit benar-benar berkurang. Buang air besar menjadi teratur dan lancar, tidak perlu lagi mengejan. Perut juga menjadi lebih nyaman. Yang lebih hebat lagi, beberapa sahabat bahkan akan menemukan bahwa lingkar pinggang mereka diam-diam mengecil dan perut buncit pun menjadi jauh lebih rata. Terdengar seperti dongeng, bukan? Sedikit tidak bisa dipercaya. Jangan buru-buru menyimpulkan tidak mungkin. Untuk video kali ini, saya mohon kepada Anda semua untuk sabar menontonnya dari awal sampai akhir. Saya akan membawa Anda semua untuk menemukan penyebab sebenarnya dari sembelit dari kearifan pengobatan tradisional Tiongkok TTM yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan saya akan membagikan semua detail dan poin penting dari rahasia pijat perut pelancar bab ini tanpa ada yang ditutupi. Setelah Anda menonton video ini secara lengkap, pemahaman Anda tentang cara mengatasi sembelit pasti akan menjadi baru, penuh harapan, dan ilmiah. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan lebih banyak lagi informasi kesehatan yang praktis dan mendalam di masa depan. Di sini, kami berkomitmen untuk mengungkap kebenaran-kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik 1 di kolom komentar. Tindakan kecil ini akan menjadi motivasi terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda semua untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, kita masuk ke topik hari ini. Pertama-tama, kita perlu memahami secara tuntas satu masalah. Mengapa usus kita bisa macet? Mengapa ada orang yang sampai usia lanjut masih bisa buang air besar secara teratur setiap hari dengan mudah dan nyaman? Sementara ada orang yang baru saja memasuki usia paruh baya, bahkan lebih muda, sudah menderita karena sembelit. Dari sudut pandang ilmu kedokteran barat modern, penjelasannya relatif langsung. Usus kita seperti sebuah pipa yang berkelok-kelok.
Ia mendorong sisa makanan dan limbah sedikit demi sedikit ke bawah melalui kontraksi ritmis yang disebut gerakan peristaltik dan akhirnya mengeluarkannya dari tubuh. Gerakan peristaltik ini seperti ban berjalan di sebuah pabrik yang mengantarkan barang-barang yang perlu diproses ke depan. Ketika ban berjalan ini beroperasi dengan normal dan kecepatannya pas, buang air besar kita secara alami akan lancar. Tetapi, jika ban berjalan ini karena berbagai alasan, misalnya kurangnya serat dalam makanan, kurang minum air, kurang berolahraga, duduk terlalu lama, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti pereda nyeri atau antidepresan, atau karena pertambahan usia yang menyebabkan otot usus menjadi kendur dan transmisi saraf melambat, para pekerja otot usus menjadi malas dan mogok kerja, maka kecepatan ban berjalan secara alami akan melambat, bahkan berhenti. Tinja yang tertahan terlalu lama di dalam usus, airnya akan diserap berlebihan, sehingga menjadi kering dan keras. Seperti batu yang tersangkut di dalam pipa, sulit untuk dikeluarkan. Namun, pandangan pengobatan tradisional Tiongkok TCM terhadap masalah ini lebih dalam, lebih jauh, dan lebih holistik. TCM percaya bahwa sembelit tidak pernah menjadi masalah yang berdiri sendiri. Ia seperti sebuah cermin atau jendela dari kondisi kesehatan internal tubuh kita. Masalah apapun yang terjadi di dalam tubuh seringkali akan tercermin melalui kondisi buang air besar. Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan TCM, ada beberapa tipe orang yang sangat rentan terhadap sembelit. Anda bisa mencocokkan kira-kira Anda termasuk tipe yang mana. Tipe pertama, orang dengan kekurangan Qi, energi vital, dan darah. Usus tidak punya tenaga untuk mendorong. Dalam TCM ada pepatah, Qi dapat menggerakkan darah, dan Qi adalah komandan bagi darah. Bagaimana cara memahami pepatah ini? Anda bisa membayangkan usus kita sebagai sebuah sungai yang perlu mengangkut barang tinja. Qi di seluruh tubuh kita ibarat daya dorong dan angin yang mendorong sungai ini maju. Sedangkan darah adalah air dan nutrisi di dalam sungai yang menyehatkan segalanya. Coba bayangkan, hanya ketika sungai kehidupan ini memiliki daya dorong yang melimpah dan volume air yang cukup, barulah ia bisa mengantarkan barang dengan lancar ke depan. Sebaliknya, jika seseorang karena berbagai alasan mengalami kekurangan Qi atau darah, maka tubuh seolah-olah terjebak dalam kondisi kekurangan tenaga dan kekurangan air. Sungai di atasnya tidak mendapatkan dorongan dan nutrisi yang cukup. Apa akibatnya? Secara alami ia akan menjadi tidak bertenaga, gerakan peristaltik usus melambat, tinja tertahan di dalamnya terlalu lama, air diserap lebih banyak, sehingga tinja menjadi kering dan keras. Saat dikeluarkan akan sangat sulit, bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Jadi, jika Anda perhatikan orang-orang di sekitar Anda, mereka yang buang air besarnya lancar dan teratur setiap hari, seringkali memiliki wajah yang kemerahan, bersemangat, dan penuh energi. Ini adalah manifestasi khas dari Qi dan darah yang melimpah. Sebaliknya, jika Anda sering merasa lelah dan tidak bertenaga, sedikit bergerak saja sudah terengah-engah, wajah pucat, pusing, bahkan tidak ada bulan sabit kecil di kuku Anda, maka Anda harus waspada. Apakah kekurangan Qi atau darah yang diam-diam menjadi penyebab sembelit Anda? Tipe kedua, orang dengan kekurangan energi ginjal, usus menjadi kering dan kurang lembab. Istilah lemah ginjal, Shen Exu, tidaklah asing bagi sahabat lansia dan parubaya. Tapi seberapa erat hubungannya dengan sembelit? Dalam TCM, ada pepatah lain yang juga merupakan kaidah emas, yaitu ginjal menguasai dua pembuangan. Dua pembuangan di sini merujuk pada buang air kecil dan buang air besar. Artinya adalah kuat atau lemahnya fungsi ginjal seseorang. Salah satu manifestasi eksternal yang paling langsung dan terlihat adalah pada fungsi ekskresi kita. Agar Anda lebih mudah memahami, Anda bisa membayangkan ginjal di dalam tubuh kita seperti sebuah waduk yang kuat. Ia menyimpan cairan dan energi paling fundamental dalam hidup kita. Esensi ginjal, saat kita masih muda, volume air di waduk ini penuh, cairan melimpah. Jadi, Anda lihat, anak muda penuh energi, kulitnya lembab, dan buang air besarnya pun selalu lancar. Tetapi, seiring bertambahnya usia, waduk ini telah digunakan selama puluhan tahun. Volume airnya secara alami akan perlahan-lahan berkurang.
Ditambah lagi, jika kita sering begadang, terlalu lelah, atau aktivitas seksual berlebihan, itu akan semakin mempercepat pengurasan volume air di waduk ini. Ketika volume air di waduk ini terkuras hingga tingkat tertentu, atau yang dalam TCM disebut esensi ginjal tidak mencukupi, maka fungsi berbagai organ yang dikuasainya akan melemah. Salah satu alarm pertama yang muncul adalah usus menjadi kering, kekurangan cairan, dan kelembapan yang cukup, yang menyebabkan sembelit. Jadi, lemahnya ginjal adalah salah satu penyebab utama sembelit pada lansia dan paruh baya. Sahabat tipe ini biasanya juga disertai dengan serangkaian masalah seperti nyeri pinggang dan punggung, sering buang air kecil di malam hari, telinga berdenging, daya ingat menurun, tangan dan kaki dingin, serta mudah lelah. Semua ini adalah sinyal bahwa volume air di waduk Anda tidak mencukupi. Tipe ketiga, orang dengan stagnasi energi hati. Usus macet dan tidak bisa bergerak. Kehidupan masyarakat modern serba cepat. Baik itu tekanan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, semuanya mudah membuat kita berada dalam kondisi tegang dan suasana hati yang buruk dalam jangka panjang. Banyak sahabat yang selalu memendam masalah di hati atau karakternya lebih introvert jika ada hal yang tidak menyenangkan, terbiasa memendamnya sendiri. Anda mungkin berpikir, ini murni masalah suasana hati, apa hubungannya dengan sembelit? Sebenarnya, hubungannya sangat besar. Kita gunakan perumpamaan lain. Ketika Anda dalam keadaan tegang, cemas, atau khawatir dalam jangka panjang, seluruh otot di tubuh Anda, termasuk otot-otot kecil di usus yang tidak kita rasakan, tanpa sadar akan terus-menerus berkontraksi dan menegang. TCM meyakini bahwa hati mengatur kelancaran aliran. Hati bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan ki di seluruh tubuh, membuat ki dan darah mengalir dengan lancar. Jika energi hati tidak lancar, pergerakan ki akan terhambat dan macet, seperti kemacetan lalu lintas. Gerakan peristaltik usus juga akan terpengaruh, menjadi tidak terkoordinasi, bahkan berhenti. Tinja secara alami akan sulit dikeluarkan dengan lancar. Dari sudut pandang lain, emosi negatif jangka panjang juga akan sangat mengganggu sistem saraf otonom tubuh kita, membuatnya menjadi tidak berfungsi dengan baik. Sistem saraf ini ibarat markas komando yang bertanggung jawab memerintahkan seluruh fungsi pencernaan dan ekskresi. Jika markas komando kacau, perintah untuk gerakan peristaltik usus bisa jadi salah. Gerakan usus akan menjadi tidak teratur, bahkan melemah. Pembentukan dan pengangkutan tinja akan terhambat, dan sembelit pun tanpa sadar akan mengintai Anda. Jadi, menjaga suasana hati yang optimis dan ceria adalah pelumas usus yang terbaik. Tipe keempat, orang dengan panas berlebih di lambung dan usus. Usus panas dalam, tinja seperti tanah kering. Selain 3 penyebab utama di atas, ada satu lagi penyebab sembelit yang sangat umum secara klinis namun sering diabaikan, yaitu panas berlebih di lambung dan usus Wei Changji. Ini adalah istilah TCM. Terdengar sedikit rumit. Sederhananya, panas dalam di usus Anda terlalu besar, usus Anda sendiri sudah tidak segar. Panas berlebih ini sebagian besar disebabkan oleh pola makan yang tidak terkendali. Misalnya, makan terlalu banyak makanan pedas, gorengan atau panggang, atau minum alkohol berlebihan dalam jangka panjang. Manifestasinya seperti panci yang apinya terlalu besar, air di dalam panci mendidih dan hampir kering. Pada tubuh manusia, manifestasinya adalah rasa haus dan mulut kering. Sangat ingin minum air dingin, mudah berjerawat, gelisah, mudah marah, serta tinja yang kering dan keras sangat sulit dikeluarkan bahkan sampai berdarah. Ketika usus kita membawa panas yang tidak normal ini, tinja di dalam usus akan dipanaskan berulang kali, airnya akan menguap berlebihan sehingga menjadi seperti gumpalan tanah kering, sulit didorong dan dikeluarkan. Jika Anda termasuk dalam salah satu tipe di atas, Anda harus benar-benar memperhatikannya. Karena ini bukan hanya masalah buang air besar, melainkan sinyal alarm dari kesehatan internal tubuh Anda. Baiklah, setelah memahami penyebab sembelit, kita harus memberikan solusi yang tepat. Nenek moyang kita telah meninggalkan banyak metode yang efektif. Hari ini, saya akan memperkenalkan 3 metode yang paling efektif.
1. Untuk diminum dari dalam, dan 2. Untuk dari luar. Dengan pendekatan dari berbagai sisi, hasilnya akan lebih baik. Metode 1, pengobatan dari dalam dengan resep kuno Mimaren One melembabkan dan melancarkan bab tanpa melukai tubuh. Seperti yang sudah kita analisis dengan sangat jelas, untuk menyelesaikan masalah sembelit dari akarnya, ada 2 tugas inti utama. Pertama, melembabkan usus dan menambah cairan. Kedua, mendorong gerakan peristaltik usus agar ia punya tenaga untuk buang air besar. Lalu, adakah satu metode yang bisa seperti seorang jenderal ulung secara bersamaan memerintahkan 2 pasukan yang bisa melembabkan sekaligus mendorong? Ternyata ada. Dalam sebuah kitab kesehatan klasik yang sangat terkenal dari dinasti Ming Xiu Shi Bao Yuan, tercatat dengan sungguh-sungguh sebuah resep klasik yang diwariskan turun-temurun, namanya Mimaren One Pill Madu Huomaren. Nama ini sangat sederhana dan mudah dimengerti. Sesuai namanya, bahan utamanya hanya 2, yaitu huomaren, sejenis biji rami, dan madu. Keajaiban dari kombinasi ini terletak pada fakta bahwa yang satu berfungsi sebagai pelumas dan yang satunya lagi sebagai pendorong. Kerjasamanya benar-benar sempurna, mencerminkan kearifan, keseimbangan dalam TCMM. Huomaren berperan sebagai pelumas. Dalam teori TCM, huomaren bersifat manis dan netral, masuk ke meridian usus besar, dan memiliki khasiat melembabkan dan melancarkan buang air besar. Ia seperti hujan musim semi yang melembabkan segalanya tanpa suara. Secara langsung melembabkan usus kita yang kering, memberikan minyak pelumas bagi tinja yang kering dan keras, membuatnya lebih mudah meluncur. Selain itu, huomaren juga dapat menyehatkan limpa dan lambung. Limpa dan lambung adalah sumber dari qi dan darah. Jika limpa dan lambung kuat, qi dan darah akan melimpah, dan usus akan memiliki tenaga yang cukup untuk bergerak. Madu berperan sebagai pendorong. Madu bersifat manis dan netral, masuk ke meridian usus besar, memiliki khasiat menutrisi, melembabkan, dan melancarkan buang air besar. Ia tidak hanya dapat menyehatkan tubuh kita, tetapi juga secara langsung merangsang gerakan peristaltik usus, memberikan dorongan lembut untuk mengeluarkan tinja. Pada saat yang sama, rasa manis madu juga dapat menyehatkan limpa dan lambung, meningkatkan fungsi transportasinya. Anda lihat, bukankah kombinasi ini luar biasa? Huomaren bertanggung jawab melembabkan dari dalam, melembabkan usus yang kering. Madu bertanggung jawab melicinkan keluar, mengeluarkan tinja yang tersangkut. Yang satu menutrisi, yang satu melancarkan. Yang satu berperan sebagai pelembab, yang satu sebagai pelicin. Keduanya mengatasi 2 akar penyebab internal utama sembelit dengan mantap. Resep kuno ini bisa kita buat sendiri di rumah dengan mudah. Anda bisa membeli huomaren yang sudah diolah, biasanya sudah disangrai, untuk memudahkan penggilingan dan mengurangi rasa berminyak. Dan madu berkualitas di toko obat herbal yang terpercaya. Rasio yang kami rekomendasikan adalah 2 bagian huomaren dan 1 bagian madu. Kemudian, gunakan blender atau penggiling makanan di rumah untuk menggiling huomaren menjadi bubuk sehalus mungkin. Selanjutnya, campurkan bubuk huomaren dan madu hingga rata, aduk hingga menjadi adonan kental. Jika terlalu kering, bisa ditambahkan sedikit madu. Jika terlalu basah, bisa ditambahkan sedikit bubuk huomaren, hingga bisa dibentuk menjadi pil-pil kecil. Masukkan pil-pil kecil yang sudah dibentuk ke dalam toples kaca yang bersih dan kedap udara, simpan di tempat yang sejuk dan kering. Setiap pagi dan malam, minum 2 hingga 3 pil kecil sekitar 5 hingga 10 gram dengan air hangat. Kunci dari metode ini adalah konsistensi. Jangan melakukannya setengah-setengah. Setelah mengonsumsinya secara konsisten selama beberapa waktu, Anda akan menemukan buang air besar menjadi semakin lancar. Metode 2, pengobatan dari luar dengan pijat akupresur pada titik segitiga emas perut, melancarkan usus, mengaktifkan qi dan darah. Selain pengobatan dari dalam untuk mengatasi akar masalah, TCM juga sangat menekankan penggunaan pijatan pada titik-titik akupunktur tertentu untuk melancarkan meridian dan mengarahkan qi serta darah ke bawah, seolah-olah melakukan irigasi yang tepat sasaran pada perut kita. Di perut kita, tersembunyi 3 titik akupunktur berharga yang sangat membantu melancarkan dan melembabkan untuk buang air besar. Mereka adalah titik Tianshu, titik Guanyuan, dan titik Qihai.
Titik Tiansu, titik ini berada di kedua sisi pusar kita, sekitar 2 cun selebar 2 jari Anda ke samping. Titik Tiansu adalah titik penting pada meridian usus besar. Sering memijat area ini dengan ujung jari dapat secara efektif merangsang gerakan peristaltik usus besar seolah-olah melonggarkan tanah untuk usus, membuat tinja bisa bergerak ke bawah dengan lancar. Memijat di sini tidak hanya dapat meredakan sembelit, tetapi juga memiliki efek yang baik untuk mengatasi kembung dan diare. Titik Guanyuan. Titik ini berada tepat di bawah pusar kita, sekitar 3 cun selebar 4 jari Anda. Titik Guanyuan adalah titik penting pada meridian Ren dan juga merupakan titikmu dari usus kecil. Ia memiliki fungsi menutrisi energi vital. Ya, memijat di sini tidak hanya dapat meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan usus kecil, tetapi juga memiliki efek yang sangat baik untuk menguatkan ginjal. Mengapa? Karena ginjal adalah dasar bawaan. Jika energi ginjal melimpah, tenaga tubuh akan cukup, dan gerakan peristaltik usus secara alami juga akan bertenaga. Titik Qihai. Titik ini berada tepat di bawah pusar kita sekitar 1,5 cun selebar 2 jari Anda. Titik Qihai juga merupakan titik penting pada meridian Ren, dikenal sebagai lautan energi vital manusia, tempat berkumpulnya pergerakan Qi seluruh tubuh. Sering memijat di sini dapat merangsang dan meningkatkan energi dan pergerakan Qi seluruh tubuh. Jika pergerakan Qi cukup, Qi dan darah akan bisa didorong dengan lebih baik ke usus, sehingga memainkan peran kunci dalam melindungi usus dan mencegah sembelit. Kami menyarankan Anda untuk melakukan pijatan ini setiap pagi setelah bangun tidur saat perut kosong. Paling ideal, atau di malam hari sebelum tidur saat tubuh dan pikiran lebih rileks. Anda bisa berbaring telentang dengan nyaman di tempat tidur, kedua kaki ditekuk secara alami dan rileks. Gunakan pangkal telapak tangan atau ujung jari telunjuk, tengah, dan manis bukan kuku dengan kekuatan sedang yang nyaman bagi Anda. Pijat ketiga titik ini satu persatu dengan gerakan memutar searah jarum jam. Setiap titik bisa dipijat 50 hingga 100 kali, sampai Anda merasakan sedikit hangat, panas, atau sedikit rasa pegal dan kesemutan di area tersebut. Ini adalah fenomena deki energi tiba dan efeknya paling baik. Urutan pemijatan bisa dimulai dari titik Tiansu, lalu ke titik Qihai, dan terakhir ke titik Guanyuan. Anda juga bisa menggosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu dengan pusar sebagai pusat, memijat seluruh perut dengan gerakan memutar searah jarum jam dalam area yang luas. Setiap kali pijat selama 5 hingga 10 menit. Kekuatan harus menembus ke dalam rongga perut, tetapi tidak sampai terasa sakit. Metode 3, jurus andalan pamungkas, pijat perut Raufu, membuka saklar utama kelancaran usus. Baiklah sahabat semua, setelah kita membahas pengobatan dari dalam dan pijat akupresur, setelah membangun fondasi yang kuat, akhirnya kita sampai pada acara utama video kita hari ini, yaitu rahasia inti yang paling ajaib, paling sederhana, dan paling penting yang saya sebutkan di awal, pijat perut di pagi hari. Banyak sahabat, termasuk beberapa anak muda, begitu mengalami sembelit langsung mengeluh. Tidak ada cara lain. Ini masalah konstitusi tubuh, sejak kecil pencernaan saya sudah tidak baik. Tetapi, menurut pengalaman banyak praktisi TCM senior, sembelit, membandel yang murni ditentukan oleh genetika sebenarnya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Banyak yang disebut masalah konstitusi sebenarnya disebabkan karena satu keluarga hidup bersama dalam jangka panjang memiliki struktur diet dan kebiasaan hidup yang tidak sehat yang sangat mirip. Dan gerakan pijat perut yang tampaknya sederhana ini justru merupakan saklar utama yang membantu kita mematahkan siklus tidak sehat ini, memperbaiki konstitusi tubuh yang mungkin kurang baik sejak lahir, dan secara fundamental menyelesaikan masalah stagnasi pergerakan, Qi usus, dan kesulitan buang air besar. Fungsi inti dari pijat perut di pagi hari, jika diringkas dalam satu kalimat, adalah merangsang vitalitas usus, meningkatkan kemampuan pencernaan, penyerapan, dan ekskresi. Perut kita adalah tempat organ-organ pencernaan seperti limpa, lambung, usus besar, dan usus kecil berada. Juga merupakan tempat di mana banyak meridian penting seperti meridian limpa, lambung, ginjal, dan kantung empedu melewatinya.
Pijat perut di pagi hari dapat dengan lembut membangunkan usus yang telah tidur semalaman, seolah-olah melakukan pemanasan untuknya, merangsang gerakan peristaltik usus. Gerakan memijat yang lembut dapat secara langsung merangsang dinding usus, mengaktifkan kontraksi otot usus, membuat ban berjalan mulai beroperasi dan tinja mulai bergerak. Efeknya sangat signifikan untuk sembelit yang disebabkan oleh gerakan peristaltik usus yang lambat. Pijat perut juga secara tidak langsung dapat merangsang hati dan kantung empedu, meningkatkan sekresi empedu. Empedu tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga dapat melumasi usus, yang juga membantu buang air besar. Pijat perut dapat melancarkan pergerakan qi di perut, menghilangkan kemacetan dan sumbatan di usus yang disebabkan oleh emosi atau pola makan yang tidak tepat. Jika qi dan darah lancar, fungsi usus secara alami akan kembali normal. Pijatan, terutama searah jarum jam, dapat menghangatkan dan menutrisi qi limpa dan ginjal, memperbaiki masalah kurangnya tenaga pendorong dan kekeringan usus yang disebabkan oleh lemahnya ginjal. Hanya ketika tenaga pendorong dan pelumasan usus mencukupi, barulah kita memiliki dasar yang kuat untuk buang air besar. Jika usus lancar, masalah sembelit secara alami akan teratasi. Beberapa orang akan merasakan buang air besarnya menjadi teratur dan tidak perlu lagi mengejan. Beberapa orang akan merasakan hal yang lebih ajaib. Perut yang tadinya kembung dan begah mulai menjadi semakin nyaman. Perut buncit menjadi rata, bahkan lingkar pinggang bisa diam-diam mengecil beberapa sentimeter. Kejutan tak terduga dari pijat perut di pagi hari, mengecilkan perut dan mengatasi perut buncit. Gerakan ini juga memiliki efek samping yang sangat mengejutkan bagi banyak sahabat, terutama para ibu, yaitu dapat membantu Anda menghilangkan lemak di perut dan pinggang yang menumpuk tanpa disadari. Mengapa? Karena perut kita tidak hanya tempat organ pencernaan, tetapi juga tempat di mana lemak mudah menumpuk. Terutama ketika usus tidak lancar, sampah yang tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh dan lemak berlebih sangat mudah menumpuk di area ini, membuat perut kita menjadi besar dan lingkar pinggang menjadi tebal. Setiap hari Anda konsisten memijat perut, itu sama saja dengan melakukan pembersihan yang kuat pada saluran pembuangan ini, mempercepat pembersihan sampah-sampah ini. Pada saat yang sama, pijat perut juga dapat merangsang pembakaran lemak di perut dan meningkatkan sirkulasi darah di area perut. Jadi, banyak sahabat setelah konsisten memijat perut selama 1 atau 2 bulan, akan dengan gembira menemukan bahwa celana yang tadinya sedikit sempit, sekarang menjadi lebih longgar. Perut buncit juga menjadi lebih rata. Gerakan ini harus dilakukan dengan standar agar efeknya maksimal. Mohon perhatikan posisi persiapan. Setiap pagi setelah bangun tidur, Anda bisa berbaring di tempat tidur. Kedua kaki ditekuk secara alami dan seluruh tubuh rileks. Anda juga bisa duduk dengan nyaman di kursi. Persiapan tangan, gosok kedua telapak tangan hingga terasa panas. Ini membantu menghangatkan perut dan lebih baik melancarkan sirkulasi qi dan darah. Temukan jalur yang tepat dengan pusar sebagai pusat. Gerakan standar. Langkah pertama, pijat searah jarum jam. Letakkan telapak tangan kanan yang sudah dihangatkan di atas pusar. Dengan pusar sebagai pusat lingkaran, pijat dengan gerakan memutar searah jarum jam secara perlahan dan merata. Mulai dari pusar, secara bertahap perluas area pijatan hingga mencakup seluruh perut. Kekuatan harus sedang. Idealnya sampai Anda merasakan sedikit hangat dan sensasi menembus di perut. Jangan menggunakan tenaga kasar, apalagi sampai menyakiti diri sendiri. Setiap kali pijat 50 hingga 100 putaran. Langkah kedua, pijat berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai memijat searah jarum jam, ganti dengan telapak tangan kiri atau tetap gunakan tangan kanan tetapi arahnya dibalik. Dengan pusar sebagai pusat lingkaran, pijat dengan gerakan memutar berlawanan arah jarum jam secara perlahan dan merata. Sama, 50 hingga 100 putaran. Penekanan penting, pijatan searah jarum jam utamanya untuk mengosongkan sie membantu tinja bergerak ke bawah. Pijatan berlawanan arah jarum jam utamanya untuk menutrisi bu, membantu pencernaan dan penyerapan, serta mengharmoniskan fungsi usus. Pijatan ke kedua arah sama pentingnya, tidak boleh ada yang dilewatkan. Sebaiknya seluruh telapak tangan bersentuhan penuh dengan perut,
Gunakan kekuatan dari pangkal telapak tangan dan bagian tengah telapak tangan untuk memijat. Koordinasi pernapasan saat memijat perut bisa dikoordinasikan dengan pernapasan perut yang dalam dan lambat. Saat menarik napas, perut mengembang. Saat menghembuskan napas, perut mengempis. Ini dapat memijat organ dalam dengan lebih baik. Kekuatan dan frekuensi, kekuatan harus sedang. Idealnya sampai terasa sedikit pegal. Jangan sampai terasa sakit. Setiap kali pijat disarankan berlangsung selama 5 hingga 10 menit. Ingat, lakukan setiap hari. Jangan 3 hari memancing, 2 hari menjemur jala. Pijat perut adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan. Ia sedang melakukan transformasi mendalam pada tubuh kita, jadi Anda perlu memiliki kesabaran yang cukup. Banyak masalah di tubuh kita terakumulasi selama puluhan tahun. Ingin mengembalikannya secara perlahan dalam waktu 3 hingga 5 bulan adalah hal yang sangat wajar dan ilmiah. Jangan berharap bisa langsung terlihat hasilnya setelah beberapa hari memijat. Karena dengan begitu, Anda tidak akan bisa konsisten. Baiklah sahabat-sahabat terkasih, pembahasan super panjang kita hari ini tentang bagaimana cara mengatasi sembelit secara ilmiah telah selesai. Karena konten hari ini sedikit banyak untuk memudahkan Anda mengingat dan mempraktikannya, saya akan merangkumnya kembali dengan cepat dan jelas. Pengobatan dari dalam, kita mempelajari prinsip kearifan dari resep kuno dinasti Ming, Mima Renwan, melalui Huo Maren untuk melembabkan usus dan melalui madu untuk membantu mendorong buang air besar. Dari dalam tubuh kita menciptakan lingkungan yang sehat untuk kelancaran usus. Pengobatan dari luar, dengan pijat akupresur, kita mengenali dan belajar menemukan segitiga emas di perut, titik Tiansu, Guanyuan, dan Qihai. Melalui pijatan yang konsisten setiap hari, kita melancarkan qi dan darah di perut, mengarahkan nutrisi berharga dan tenaga pendorong secara tepat sasaran ke usus kita. Pengobatan dari luar dengan jurus inti. Kita menguasai secara detail jurus terpenting hari ini, yaitu pijat perut. Melalui gerakan sederhana ini, kita merangsang vitalitas usus, meningkatkan kemampuan pencernaan, penyerapan, dan ekskresi, serta secara fundamental memberikan tenaga pendorong yang tiada henti untuk kelancaran buang air besar. Terakhir, ada beberapa poin penting yang ingin saya ingatkan secara khusus. Poin pertama, kesabaran adalah bahan terpenting dari semua metode ini. Baik itu terapi makanan, pijat, maupun pijat perut, semuanya bukanlah obat dewa yang bisa langsung terlihat hasilnya dalam semalam. Tubuh kita seperti sebidang tanah. Mengubahnya dari tandus menjadi subur membutuhkan waktu dan irigasi yang terus-menerus. Mohon jangan terburu-buru. Jadikan metode-metode baik ini sebagai bagian dari kebiasaan hidup Anda, seperti menyikat gigi dan mencuci muka setiap hari. Konsistenlah dan tunggu hasilnya. Tubuh pasti akan memberikan balasan yang memuaskan. Poin kedua, pendekatan kombinasi jauh lebih efektif daripada sendirian. Jangan hanya mengandalkan satu metode. Strategi kesehatan terbaik adalah sambil konsisten memijat perut, perhatikan juga untuk menjaga suasana hati yang optimis dan ceria. Usahakan untuk tidak memendam amarah. Pastikan tidur yang teratur dan cukup. Usahakan untuk tidak begadang. Dalam hal makanan, makan lebih banyak makanan yang kaya serat seperti sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Pada saat yang sama, ingatlah untuk minum lebih banyak air, terutama segelas air hangat setelah bangun tidur di pagi hari. Dengan pendekatan dari berbagai sisi, hasilnya akan jauh lebih baik. Poin ketiga, keselamatan selalu nomor 1. Belajarlah mendengarkan suara tubuh Anda. Kekuatan pijatan harus selalu disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Jangan pernah menggunakan tenaga kasar hingga melukai diri sendiri. Sebelum mencoba resep terapi makanan apapun, jika Anda memiliki penyakit kronis yang cukup serius atau sedang mengonsumsi berbagai macam obat, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter profesional. Saya tulus berharap pembahasan hari ini dapat memberikan inspirasi dan harapan jangka panjang bagi Anda yang sedang menderita karena sembelit. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda atau kerabat dan teman di sekitar Anda, jangan lupa untuk membagikan pengetahuan kesehatan yang berharga ini kepada mereka. Pada saat yang sama,
Kami dengan tulus menyambut Anda semua untuk berlangganan kanal kami dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami berbagi informasi kesehatan. Di sini, saya akan menemani Anda semua untuk hidup sehat dan menikmati masa tua dengan anggun.